Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemerintah Indonesia dan Malaysia menandatangani MOU penempatan dan perlindungan pekerja migran di Indonesia. MOU ini juga menetapkan besaran upah minimum PMI dan penempatan PMI di Malaysia. Pemerintah Indonesia dan Malaysia menandatangani nota kesepakatan atau MOU tentang penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia sektor domestik di Malaysia. Nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Menaker Ida Fauziah dan Menteri Sumber Daya Malaysia Datuk Seri M. Sarafanan Murugan ini mengatur mekanisme satu kanal atau one channel system untuk semua proses penempatan, pemantauan, dan kepulangan PMI di Malaysia. Dalam keterangan resmi yang dirilis, Menaker menyebut poin penting yang tertuang dalam dokumen MOU, yakni tentang penempatan dan perlindungan PMI sektor domestik. Selain itu, perwakilan Republik Indonesia di Malaysia berwenang untuk menetapkan besaran upah minimum PMI ringgit Malaysia 1.500 dan pendapatan minimum calon pemberi kerja ringgit Malaysia 7.000. Penetapan pendapatan minimum bagi calon pemberi kerja ini untuk memastikan agar gaji PMI benar-benar terbayar. Lebih lanjut, PMI hanya akan bekerja di satu tempat atau rumah, dan PMI dengan jabatan housekeeper dan family cook bekerja sebagai pemberi kerja dengan jumlah keluarga maksimum 6 orang dalam satu tempat atau rumah. Pemirsa, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia terus mendorong lembaga penyiaran Indonesia, baik itu lembaga penyiaran publik maupun 7 lembaga penyiaran swasta untuk segera memastikan ketersediaan set-top box agar penyiaran analog switch off dapat berjalan dengan lancar. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam Hari Penyiaran Nasional ke-89 waktu lalu mengungkapkan bahwa salah satu unsur penting dalam mewujudkan kedaulatan digital di Indonesia adalah dengan adanya migrasi dari lembaga penyiaran analog menjadi lembaga penyiaran digital. Melalui program Analog Switch Off, pemerintah terus berupaya dalam memastikan ketersediaan infrastruktur digital broadcasting, yaitu multiplexing dan infrastruktur digital yang memadai. Oleh karenanya, Menkominfo terus mendorong lembaga penyiaran Indonesia, baik itu lembaga penyiaran pemerintah maupun 7 lembaga penyiaran swasta, untuk segera menyiapkan set-top box bagi keluarga miskin atau pemilik televisi non-digital di Indonesia, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran. Salah satu unsur penting dalam mewujudkan kedaulatan digital kita adalah migrasi lembaga penyiaran analog menjadi lembaga penyiaran digital. Perangkat decoder bagi televisi-televisi masyarakat yang belum memenuhi persyaratan DVB-T2 atau TV digital dan sesuai amanat Undang-Undang Cipta Kerja PP 49 yang menugaskan kepada lembaga penyiaran penyelenggara multiplexing untuk memastikan tersedianya set-top box bagi keluarga miskin pemilik televisi non-digital di Indonesia. Informasi lainnya, pemirsa, Kemendikbudristek meluncurkan program Merdeka Belajar episode ke-19 dengan tema Rapor Pendidikan Indonesia. Nadine Anwar Makarim menyebut platform rapor pendidikan dirancang untuk memetakan kondisi pendidikan di sekolah atau di daerah. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim meluncurkan platform Rapor Pendidikan Indonesia dalam program Merdeka Belajar episode ke-19. Platform tersebut merupakan salah satu bentuk laporan hasil asesmen nasional dan analisa data lintas sektor untuk masing-masing satuan pendidikan.
Diluncurkannya Rapot Pendidikan Indonesia juga ditujukan untuk satuan pendidikan dan pemerintah daerah guna mampu mengintegrasikan berbagai data pendidikan sehingga mampu menyusun rencana perbaikan pendidikan secara tepat dan berbasis dengan data. Nadiem juga menjelaskan bahwa rapot tersebut nantinya mampu memudahkan para orang tua maupun para pendidik untuk mengerti terkait masalah yang dihadapi anak-anak dalam proses pembelajaran sehingga setiap bagian dari sistem ini bisa merumuskan kebijakan-kebijakan yang lebih fokus dan terarah. Rapor pendidikan itu adalah suatu instrumen, suatu alat untuk satu, mengidentifikasi, dua, melakukan refleksi diri, dan tiga, untuk membenahi sistem pendidikan kita. Ini akan memberikan bukan hanya data, tapi kekuatan bagi setiap sekolah secara mandiri untuk bisa memperbaiki dirinya dengan suatu data yang terpadu, terintegrasi, dan mudah dipahami. Ini harapan besar kita untuk Indonesia, ini harapan besar kita untuk generasi penerus bangsa. Kementerian Kelautan dan Perikanan merespon kelangkaan solar di kalangan nelayan dengan menambah stasiun pengisian bahan bakar minyak. Selain pemerintah menambahkan stasiun BBM khusus nelayan juga dibantu oleh pihak swasta. Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan tengah berkoordinasi dengan Pertamina untuk mampu mengatasi kekurangan pasokan solar bagi para nelayan di Indonesia. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Zaini Hanafi dalam press conference yang diadakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada hari ini mengungkapkan, kelangkaan solar disebabkan pemerintah sedang membatasi ketersediaan subsidi bahan bakar minyak di Indonesia. Zaini juga menegaskan KKP akan terus berupaya untuk menyediakan stasiun-stasiun Pertamina bagi para nelayan, baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun pihak swasta. Yang bisa dilakukan oleh KKP memperbanyak stasiun-stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan, baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun dilakukan oleh swasta. Nah, berapa kuotanya kita komunikasikan dengan Pertamina, ya. Tapi realisasinya ini tergantung kepada Pertamina karena kami tidak punya akses dan tidak bisa melakukan kontrol langsung berapa sebenarnya yang bisa diberikan oleh Pertamina kepada masing-masing nelayan ini. Tapi kita janji bahwa kita akan terus melakukan koordinasi dengan Pertamina untuk memberikan kemudahan-kemudahan paling tidak terjadi kelangkaan. Ini yang perlu kami sampaikan. Tapi kalau harga BBM mahal dan sebagainya itu bukan kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Karena kami pun tidak diperkenankan untuk memberikan subsidi langsung terhadap BBM ini. Tapi kalau misalkan pemberdayaan kepada nelayan sedang kita lakukan. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena usai jeda kami akan menghadirkan informasi mengenai sang penjaga pesisir Muara Badak, Kalimantan Timur. Tetap di Kominfo Newsroom.